Jika Abah Juhani menderita penyakit medis, Salmah, warga Kampung Kedung Badak, Bogor, Jawa Barat, justru mengalami penyakit aneh. Pak, sakit. Bertahun-tahun sebelum keberangkatan hajinya di 2007 lalu, tiba-tiba saja sekujur tubuhnya terasa sakit. Serasa ditusuk ribuan jarum yang tajam, entah apa sebabnya. Wajahnya macam-macam sakitnya. Penyakit, ya emang penyakit punya penyakit asam urat. Jadi ketambahan penyakit yang diguna-guna orang. Jadi ketambahnya kan kalau penyakit asam urat kan enggak perasaan ditusuk-tusuk jarum, enggak kan. Ini perasaan ditusuk-tusuk jarum. Tuh Bu Haji. Dari tahun berapa sampai sekarang mah meren udah berapa 6 tahun lebih meren lagi dulu. Kalau dokter mah dibilangin gitu kan. Kalau itu enggak apa namanya? Enggak apa gitu. Awalnya Salmah tidak curiga, ia mencoba berpikir positif dengan melakukan check-up kesehatan ke rumah sakit. Namun setelah berobat, tidak ditemukan masalah yang berat pada tubuhnya. Salmah kemudian menjalani kesehariannya seperti biasa. Anehnya, di waktu-waktu tertentu sakit seperti tertusuk ribuan jarum kembali muncul. Menyiksa Salmah, mengganggu secara fisik dan mentalnya. Salmah kerap tak bisa tidur karena didera sakit yang luar biasa. Tapi ketika dibawa berobat ke dokter, lagi-lagi Salmah tidak mendapat jawaban yang jelas tentang penyakitnya itu. Salmah menjadi bingung. Ia lalu mencoba pengobatan alternatif untuk mendeteksi penyakit yang kerap dirasakannya itu. Barulah dugaan gangguan sihir dan ilmu hitam mengemuka. Berkaitan dengan usaha warung kelontongnya yang laris manis didatangi pembeli. Tak langsung percaya, Salmah mencoba berpikir positif. Ia tak mau berburuk sangka pada orang di sekitarnya. Tapi bukti-bukti terus saja muncul. Nggak punya masalah ribut-ribut itu nggak ada. Cuman jualan doang. Nggak punya salah Bu Haji apa salahnya. Sampai saya suka gitu. Nggak punya masalah apa-apa, emang dianya mah dari dulu, dari zaman bapak emang suka gitu. Jadi dianya bagaimana mau dihabisin kali keluarga saya gitu. Tak bisa dipungkiri jika praktek perdukunan dan ilmu sihir telah berlangsung sejak lama, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Praktik sihir sudah berlangsung selama ribuan tahun. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirimkan sihir. Sihir bisa menyerang siapa saja, termasuk yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tak pelak, menggunakan jasa dukun untuk mengirim sihir adalah dosa besar. Tanda lemahnya iman dan kekafiran. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dan Al Hasan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia mempercayai hasil ramalannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Penyakit non-medis yang diderita Salmah tak menyurutkan semangatnya untuk tetap berikhtiar mencari kesembuhan. Apalagi sang suami Jamhari dengan setia menemani dan merawat Salmah. Dikala serangan penyakit datang, Jamhari segera membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, memohon perlindungan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Khawatir bisa gitu. Tapi bagaimana lagi deh, pasrah aja. Cari ikhtiar berobat kemana gitu. Cari jalan-jalan. Pokoknya Bu Haji mah pengen sembuh, kata yang ngobatan gini-gini, yang penting kita mah percaya ke Allah, yang menyembuhin mah ya Allah. Kita mah cuman sereat kemana-kemana juga gitu. Bu Haji mah sekarang mendoain ke dianya. Terus-terusan biar dianya jadi Malik ngedoain kita. Gitu, Malik ngedoain. Bu Haji mah nggak nyumpahin, jadi anaknya yang seperti Jolim, ntar bisa sadar kan, gitu.
didoain aja sama kita. Yang tuanya udah meninggal, anaknya meninggal, sekarang ada anaknya lagi sama yang anaknya yang bontot lainnya Pak. Itu ada, masih ada, tapi insya Allah deh, mudah-mudahan jangan sampai lagi deh, udah. Iya, untuk bisa memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita memang memerlukan kebesaran hati yang luar biasa. Dalam Islam, minta maaf dan memaafkan adalah salah satu cara untuk menjaga silaturahmi. Memang bukan perkara mudah, namun sepatutnya umat muslim mencontoh Rasulullah SAW yang selalu ikhlas memberi maaf kepada orang yang membencinya, bahkan kepada orang yang telah menyakitinya. Pada Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 40 tertulis, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Rintangan dan hambatan yang dialami Salmah sebelum berangkat haji bukan hanya dari perilaku zalim orang yang iri saja, tapi juga dari kurangnya uang untuk membayar biaya haji. Maklum saja, karena sering sakit-sakitan, toko kelontong yang dikelola Salmah menjadi tak terurus. Namun keinginan Salmah untuk berhaji sangat kuat. Ia lalu mencoba bangkit, kembali mengelola sumber pendapatannya dengan lebih serius. Meski rasa sakit terus saja datang. Selain menyisihkan pendapatan dari toko kelontong untuk biaya haji, Salmah juga menginfakkan sebagian hartanya untuk para janda dan kaum duafa di sekitar rumah. Sikap kedermawanan Salmah ini ternyata mendatangkan perlindungan dan rezeki yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi impaknya emang nggak gede sih, nggak gede. Cuman sehari kadang-kadang bagaimana pendapatan gitu, cuma 5.000 berapa aja gitu. 5.000 paling naruh gitu. Ya kata Baji gitu kan, kalau dikasihin ke yatim sekali, ke janda sekali, setahun cuma 2 kali Baji. Bertambah keimanan kita, ya tambah rezeki kita. Jadi tambah keimanan kita gitu, ketakwaan kita ketambah gitu. Niat dan semangat Salmah untuk berhaji ternyata diridhoi Allah. Dari rupiah demi rupiah yang dikumpulkannya, akhirnya berhasil mencapai jumlah yang diinginkan. Berbarengan dengan itu, kondisi kesehatan Salmah berangsur-angsur membaik. Serangan ilmu hitam yang terus dialaminya kini menghilang sudah. Salmah merasa sangat bersyukur. Segala jerih payah dan kesabarannya dibayar setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat haji teh nggak punya duit, bener Bu Haji mah nggak punya duit, benar-benar. Tapi alhamdulillah itu sampai Bu Haji sehari jualan salak sampai 13 kilo habis itu. Mudah aja, tahu dari mana nggak tahu. Mudah, maksudnya mudah aja deh pokoknya. Gembira sekali sih berangkat sih. Alhamdulillah itu ada izin Allah berangkat. Tapi yang berusaha Bu Haji itu yang mati-matian ya. Pak Haji cuma ikutin doang. Enggak sih, nggak menyangka. Ngedadak aja Bu Haji langsung daftarin sama dia. Iya, Pak Haji nggak tahu ya daftar. Menjadi haji mabrur adalah dambaan semua orang. Namun, kemabruran haji seseorang tidak bisa langsung terlihat setelah pelaksanaan ibadah haji. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, meningkatnya pelaksanaan ibadah personal sepulang haji. Kedua, meningkatnya kualitas hubungan sosial seorang hamba dimanapun ia punya kemampuan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang saat berhaji. Ketiga, melahirkan rasa empati pada orang lain. Haji mabrur bukanlah sesuatu yang diberikan, tapi hal yang harus diusahakan terus-menerus tanpa henti. Alhamdulillah kalau dipikir-pikir memang nggak seberapa, tapi alhamdulillah gitu ya. Itu teh warung teh ngelihat sendiri kan nggak adaan ya, nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah itu cucu saya teh kuliah. Semua juga bajunya dari warung. Semua, bukan dari mana-mana. Nggak kayak orang gitu dari kasih orang tua, gusuran apa, enggak Bu Haji mah. Sebelum haji mah kurang ini ya, keimanannya kurang. Tapi alhamdulillah dari bakat sana keimanan kita tambah
rajin mengaji, rajin ke masjid, rajin ibadah yang lain-lain gitu lah. Sholat sunat kita tambah gitu. Itu berkahnya. Sahabat hikmah, haji itu laisal jaza ilal jannah. Tidak ada imbalan lain kecuali jannah. Nah, bagaimanakah kita yang masih belum diberi kesempatan untuk beribadah haji? Maka selalu berdoa dan jangan lupa rajin-rajinlah ketika ada saudara kita, tetangga kita, atau sanak keluarga kita yang akan melaksanakan ibadah haji, titiplah salam kepada Rasulullah SAW dan titiplah mohon doa agar kita juga dipanggil sepertinya. Ketika kita bahagia, saudara kita naik haji, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Ketika kita juga bahagia, tetangga kita mendapatkan kebahagiaan, maka insya Allah itu akan menjadi obat kita, menjadi orang yang selalu senang ketika ada sahabat kita senang. Bukan sebaliknya, susah ketika ada orang lain bahagia. Mudah-mudahan pribadi kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bersedekah, selalu membahagiakan orang lain, dan tidak menjadi permasalahan bagi orang lain. Khairunas anfa'um linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Optimalkan manfaat kita kepada yang lain, maka insya Allah semakin banyak orang yang mendoakan kita menjadi pribadi yang baik, menjadi orang-orang yang selalu tahan dengan segala sesuatu cobaan, tahan dari dukun, tahan dari serangan-serangan penyakit, dan juga tahan dari segala cobaan-cobaan yang ada. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.